Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kreatif sukses. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan video bagaimana mengisi kolom rumah dalam akun KIP Kuliah. Oke, untuk mengisi kolom rumah dalam akun KIP Kuliah, mula-mula adik-adik login ke laman KIP Kuliah dan masuk pada akun KIP Kuliah adik-adik. Adik-adik masuk pada kolom rumah. Selanjutnya adik-adik klik perbarui data rumah. Langsung saja klik perbarui data rumah. Ya, setelah masuk pada perbarui data rumah, berikutnya adik-adik akan diperintahkan untuk memasukkan foto rumah tampak dari depan, kemudian foto ruang keluarga. Ya, foto rumah tampak dari depan dan foto ruang keluarga. Usahakan foto rumah itu benar-benar tampak dari depan dan bukan dari belakang atau dari samping, karena ini juga mempengaruhi saat proses verifikasi. Langsung saja adik-adik masukkan foto rumah tampak dari depan. Setelah adik-adik masukkan foto rumah tampak dari depan, berikutnya adik-adik masukkan foto ruang keluarga. Langsung saja dimasukkan foto ruang keluarga. Ya, setelah adik-adik masukkan foto ruang keluarga, berikutnya adik-adik scroll ke bawah. Nah, di sini adik-adik akan disuguhkan dengan beberapa data-data yang harus diisi, mulai dari kepemilikan, tahun perolehan, dan lain-lain. Adik-adik langsung isi kepemilikan rumah ini maksudnya. Apakah rumah ini adalah milik sendiri, rumah sewa tahunan, rumah sewa bulanan, atau menumpang. Jika rumah itu memang benar-benar rumah orang tua adik-adik bisa klik sendiri. Jika adik-adik ngekos atau ngekos, adik-adik bisa memilih sewa tahunan atau sewa bulanan. Kemudian jika orang tua dan adik-adik itu menumpang di rumah orang tua, dari rumah kakek dan nenek adik-adik bisa klik menumpang. Dan jika memang adik-adik itu tidak memiliki rumah, adik-adik bisa klik tidak memiliki. Nah, di sini saya masukkan misalnya kepemilikan sendiri. Ya, berikutnya adik-adik masukkan tahun perolehan rumah tersebut. Adik-adik masukkan tahun perolehan rumah dari rumah yang adik-adik tempati sekarang. Ya. Berikutnya adik-adik masukkan sumber listrik. Ya, sumber listriknya itu apakah dari PLN, genset atau mandiri, tenaga surya, atau tidak ada. Ya, di sini saya masukkan PLN misalnya, tapi memang kebanyakan sumber listrik itu dari PLN ya, kalau nggak salah. Berikutnya daya listrik. Nah, di sini adik-adik masukkan daya listrik dari listrik yang adik-adik miliki, yang adik-adik gunakan. Daya listriknya sebesar apa? Adik-adik tinggal masukkan saja. Berikutnya adik-adik masukkan luas tanah dari rumah yang adik-adik miliki. Luas tanah dari rumah yang adik-adik miliki. Masukkan saja sesuai dengan luas tanah dari rumah yang adik-adik miliki. Berikutnya NJOP per meter. NJOP per meter ini singkatan dari nilai jual objek pajak per meter. Ya, NJOP per meter. Nah, di sini NJOP per meter ini maksudnya bahwa nilai jual objek pajak dari bangunan, rumah, atau tanah yang adik-adik miliki itu NJOP per meternya itu berapa. Saya biasanya itu mengisi NJOP per meter itu dengan 0 saja, ya, 0. Karena berikutnya luas bangunan. Luas bangunan. Nah, di sini adik-adik masukkan luas dari rumah yang adik-adik miliki. Ya, misalnya kurang dari 25 meter kuadrat. Kemudian berikutnya adik-adik masukkan bahan atap. Bahan atap dari rumah yang adik-adik tempati.
apakah genteng, glaser, kemudian genting, cor-coran, asbes atau seng, kayu, rumbai, tanaman, dan lain-lain. Adik-adik tinggal masukkan sesuai dengan atap atau genteng yang adik-adik gunakan. Misalnya asbes seng. Kemudian bahan lantai. Nah, di sini bahan lantai. Apakah bahan lantainya itu terbuat dari genting? Kemudian bahan lantai. Ya, di sini adik-adik masukkan sesuai dengan bahan lantai dari rumah adik-adik. Apakah bahan lantainya itu tanah, kayu, semen atau plester, ubin, keramik. Di sini tinggal adik-adik masukkan saja. Di sini misalnya saya masukkan kayu. Berikutnya itu bahan tembok. Temboknya terbuat dari apa? Langsung saja adik-adik masukkan. Apakah kayu, seng, batu gemping, semen, atau beton. Dan jika tidak ada dalam pilihan ini, adik-adik klik lainnya. Langsung saja adik-adik masukkan. Misalnya kayu. Kemudian berikutnya itu mandi cuci kakus. Di sini pada mandi cuci kakus, adik-adik tinggal masukkan apakah kepemilikan sendiri di dalam rumah, atau kepemilikan sendiri tapi ada di luar rumah, atau berbagai pakai. Biasanya itu mandi cuci kakus itu berbagai pakai ya. Jika memang mandi cuci kakusnya itu menggunakan fasilitas umum. Tapi jika mandi cuci kakusnya itu dimiliki sendiri, berarti adik-adik klik pada kepemilikan sendiri. Kemudian berikutnya scroll lagi ke bawah, pilih sumber air utama. Apakah dari kemasan, PDAM, sumur, sungai atau mata air. Langsung saja adik-adik masukkan sesuai dengan sumber air utama yang adik-adik gunakan. Misalnya kemasan, misalnya sungai atau mata air. Kemudian berikutnya adik-adik masukkan jarak dari pusat kota. Artinya jarak dari rumah adik-adik itu dengan kota terdekat itu berapa jaraknya, seperti itu. Misalnya 10 km. Kemudian berikutnya adik-adik masukkan jumlah orang tinggal di dalam rumah. Ya, saya kira ini gampang ya, tinggal diisi saja. Misalnya jumlahnya itu ada sekitar 8 orang. Tinggal diisi 8 saja. Dan setelah itu adik-adik periksa kembali datanya dari ujung ke ujung. Apakah sudah benar? Jika ternyata sudah benar, adik-adik klik perbarui data rumah. Klik perbarui data rumah. Dengan demikian data rumah berhasil diperbarui. Klik OK. Oke, baiklah. Untuk video bagaimana cara mengisi kolom rumah dalam KIP kuliah cukup sampai di sini. Untuk cara mengisi kolom biodata, keluarga, ekonomi, aset, prestasi, dan kolom rencana, adik-adik silakan masuk melalui link yang sudah saya bagikan pada deskripsi video ini. Sukses selalu. Ingat, bersama kemauan ada jalan. Sekian dan terima kasih.